Saya baca sebentar. Mmm, Kita pakai yang tadi aja Bu Rini nggih, Ibu Rini yang nggih, coach duluan nanti baru Tiang nggih. iya, siap siap. Mhm. Ya, kita mulai aja ya. Nggih, silakan Ibu Rini. Mhm. Eee, Baik, selamat sore Pak Rajat. Ya, selamat sore Ibu Rini. Pak Rajat, apa kabar? Baik, baik. Ibu Rini apa kabar? Saya baik juga. Pak Rajat Kemarin kemarin sepertinya sempat menghubungi saya ya. iya Bu Rini. Ada Mhm. berita apa nih? Iya, barusan saya mau, sampaikan juga ke Bu Rini. Kemarin saya sempat menghubungi Bu Rini. Kemarin, saya, sempat mencari Bu Rini, kebetulan Bu Rini sedang sibuk di kelas, mengajar anak-anak seperti itu. Begini Bu Rini, saya sebenarnya ingin, berbagi atau bisa dibilang curhat begitulah. Kemarin saya Mhm, kan, mengajar di kelas 81. Materi saya itu materi pencaksilat Ibu Rini, seperti iya, itu. Yang saya ingin, bagikan atau berbagi dengan Bu Rini itu, saya ingin, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Rini di 81 mhm, seperti itu. Tapi mhm, saya menemukan iya, kendala loh, Bu. mhm. Baik, sebentar saya konfirmasi dulu. Pak Rajat saat ini mengajar di kelas 8 dan, Satu. eee, Mhm. 81 ya, kemudian materinya tentang pencaksilat. Betul, betul Bu Rini. Mhm. Kemudian Pak Rajat ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Mhm. Pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan Pak Rajat laksanakan? Nah, kebetulan, saya kan materinya pencaksilat, jadi tujuan pembelajarannya itu yaitu, anak-anak, eee, apa namanya, bisa mempraktikkan, teknik, dalam seni bela diri pencaksilat, Bu Rini. Seperti misalnya pukulan A, pukulan B, begitu juga tangkisan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi saya ingin menerapkan, pembelajaran berdiferensiasi produk, seperti itu. Mhm. Baik, jadi tujuan pembelajaran, dari materi pencaksilat yang Pak Rajat ajarkan itu adalah mempraktikkan teknik bela diri pencaksilat, Iya, pukulan, tangkisan, dan sebagainya. Nah, diferensiasi produk seperti apa yang Pak Rajat, harapkan dari, kegiatan ini nantinya? jadi saya ingin anak-anak itu, membuat produk berupa video, Bu Rini. Jadi begini, kemarin pas pertemuan pertama materi pencaksilat ini, anak-anak sudah menganalisis materinya. Jadi anak-anak sudah menganalisis di dalam, kelompoknya, teknik-teknik apa Mhm, saja yang ada di dalam seni bela diri pencaksilat ini. Seperti mhm, yang saya bilang tadi, pukulan, tendangan, dan sebagainya. Nah, di pertemuan berikutnya itu, saya ingin anak-anak itu, bisa merangkai di dalam kelompoknya, mereka apa namanya, koordinasi, berkolaborasi, membuat sebuah rangkaian gerakan. Maksud saya rangkaian mhm, gerakan itu misalnya gerakan pertama, misalnya pukulan, gerakan mhm, kedua tangkisan dan sebagainya. mhm, Dalam waktu mhm, mungkin kurang lebih 2 menit. Di sana saya membutuhkan mhm. yang namanya, handphone Bu, Rini, Oh, ya. untuk Mhm, anak-anak memvideokan, eee, rangkaian gerak yang sudah dirangkai, seperti itu. mhm. Bagus sekali Pak Rajat, diferensi produk yang Bapak harapkan. Jadi anak-anak itu akan membuat, apa, rangkaian gerakan pencaksilat.
gitu ya, Pak, betul ya. betul, Nah, Bu Rin. ini akan dikerjakan bagaimana, Pak Rajat? Apakah secara mandiri atau berkelompok? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, anak-anak kan sudah menganalisis di dalam kelompok, nanti ketika anak-anak, mempraktikkan, juga di dalam kelompok, seperti itu, Bu Rini. Mhm, Dan, ya, rangkaian gerakannya itu akan didokumentasikan menggunakan video. video. Nah, di sini yang Mhm. menjadi kendalanya, Bu Rini. Mhm. Nah, padahal itu sudah bagus sekali, Pak Rajat. Iya, Diferensiasi produk yang Pak Rajat, harapkan itu berupa video, rangkaian gerakan pencaksilat yang akan dikerjakan anak-anak bersama teman-teman dalam satu kelompok. Nah, betul, Bu. masalahnya apa nih sekarang? Secara diferensiasi produk sudah oke nih. Iya, Nah, jadi masalahnya itu apa sekarang nih? Jadi seperti yang Ibu ketahui juga, jadi kan, kesepakatan kita di sekolah dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, begitu juga dengan orang tua siswa, bahwa kita sepakati bahwa anak-anak tidak diizinkan untuk membawa, handphone ke sekolah, Bu, kan seperti itu. Nah, maunya Mhm, saya, di dalam kelompok masing-masing kelompok itu, ada anak yang, memanfaatkan satu handphone. Jadi di dalam kelompok mhm, itu, misalnya di dalam satu kelas ada 5 kelompok, maka di setiap kelompok itu hanya ada satu handphone saja yang mhm, dimanfaatkan untuk nanti mendokumentasikan atau membuat video tentang, rangkaian mmm. gerakan pencaksilat itu, Bu Rini. Oh ya, Seperti jadi itu. baik. Masalahnya di, eee, apa, media yang akan digunakan. Media Iya, yang akan digunakan adalah sarana, menggunakan HP, mhm, sedangkan kita ketahui bersama bahwa, di sekolah kita itu anak-anak dilarang membawa HP. betul Ibu, Nah, kalau menurut Pak Rajat, eee, apa yang bisa solusi apa yang bisa Pak Rajat, eee, cari supaya kegiatan ini tetap bisa berlangsung? Karena ini kan sudah bagus sekali ya, Pak. betul Ibu. Jadi, kalau saya pikir, bisa sih menggunakan, apa namanya, HP saya sendiri, Mhm, misalnya ketika kelompok satu mempraktikkan apa yang sudah dibuat atau rangkaian yang sudah dibuat, saya bisa merekam menggunakan HP saya sendiri. oke. Tapi di sana juga Mhm, banyak, kendala dan kekurangannya, Bu, seperti itu. iya, apa kendala kalau, mereka menggunakan HP Pak Rajat? Padahal kan kalau dengan menggunakan HP, mereka bisa menggunakan secara bergantian, Pak. Iya, Bu, saya sudah pikirkan sebelumnya kalau menggunakan HP saya ada beberapa, kelemahan atau kekurangan, kendalanya. Jadi yang pertama, pasti membutuhkan yang namanya waktu, Bu. Jadi kelompok satu praktek saya rekam, kelompok 2 praktek saya rekam, Mmm, dan begitu seterusnya. Satu waktunya mhm, pasti molor. Yang kedua, eee HP saya HP yang tidak begitu mahal, jadi storage-nya atau penyimpanannya itu tidak begitu banyak, Ibu. iya, Dan yang ketiga, terbatas. ya, yang ketiga menurut saya kalau menggunakan HP saya, anak-anak itu, terbatas, inspirasinya terbatas. Maksudnya Mhm, terbatas itu kalau anak-anak menggunakan HP-nya sendiri, itu anak-anak bisa mengeksplor lebih luas lagi. Contoh inspirasinya apa di saat mmm, mereka mengedit video itu. Jadi di dalam kelompok itu pasti mhm, aktif. Jadi mhm, inspirasiku seperti ini, dijadikan mhm satulah. Jadi mhm pasti mhm. akan lebih, baik lagi hasilnya menurut saya, Nah. seperti itu, Bu Rini. Iya, iya betul sekali, Pak. Nah, satu solusi ditemukan, tetapi masih ada nih ternyata kekurangannya, masih ada Betul, kelemahannya. Karena Pak Raja tentu ingin, anak-anak, bisa menghasilkan produk-produk yang benar-benar, menunjukkan kemampuan mereka ya, Pak. Tidak iya hanya mampu membuat rangkaian, tetapi juga membuat, sebuah video yang benar-benar menarik. iya, sebuah Nah, karya yang memang benar-benar dari
anak-anak itu sendiri, Ibu. Iya, dan mereka punya waktu gitu ya, Pak, untuk mengerjakannya ya. Betul betul. Selain HP Pak Rajab, apalagi nih, Pak, yang bisa mereka, gunakan untuk mem membuat, karya video rangkaian pencaksilat itu? Ada sih, Bu, tapi, apa namanya, saya agak-agak ragu seperti itu. Jadi solusi yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan, Mhm, bapak kepala sekolah, dengan wali kelasnya, dan bila perlu dengan orang tua, dari siswa itu sendiri. Jadi maksud saya berkoordinasi itu, saya akan berkolaborasi, mhm, berkomunikasi dengan pihak terkait, mhm, keperluan saya, untuk menggunakan handphone di dalam pembelajaran mhm, PJOK. Jadi, mhm, ketika pembelajaran PJOK, khususnya di pembelajaran materi pencaksilat ini, saya akan meminta kepada anak-anak untuk membawa satu buah handphone setiap kelompoknya. Jadi, mhm, jika diizinkan oleh kepala sekolah, wali, dan orang tua siswa itu, akan saya gunakan pada saat pembelajaran PJOK saja, atau anak-anak akan mhm, menggunakan pada saat pembelajaran PJOK saja. Nah, mhm. nantinya setelah pembelajaran PJOK, itu misalnya di dalam satu kelas itu ada 5 kelompok, kan berarti ada 5 HP saja, ada 5 5 handphone HP. saja. Nah, nanti setelah pembelajaran PJOK berakhir, itu akan saya simpan dan akan saya Mhm. kembalikan, setelah anak-anak pulang sekolah, gitu sih Wah, maunya saya, Ibu. iya. Bagus sekali, Pak, ide yang kedua ini. Sepertinya bagus, kemudian tinggal Pak Rajab berkoordinasi dengan, pimpinan, kepala sekolah, kemudian wali kelas, dan orang tua. Eee, Pak Rajab kira-kira berhasil nggak, Pak, kalau Bapak menyampaikan ini dengan kepala sekolah? Kalau menurut saya sih, akan diizinkan karena, Mhm, anak-anak membawa handphone itu masih di dalam kontrol kita, Ibu Rini, iya menurut iya. saya. Lain Tujuannya cerita jelas ya, Pak. nggih, bener. Lain Mhm, ceritanya kalau anak-anak membawa handphone tanpa kita mhm. awasi, mungkin, efek negatifnya akan lebih banyak daripada positifnya, gitu sih menurut Iya saya, Ibu. iya iya. Ya, saya bagus sekali, mengapresiasi ide Bapak Rajat yang kedua ini. Bagus sekali, Pak. Semoga nanti Pak Kepala Sekolah, bisa menerima, penyampaian ide dari Bapak, dan tinggal gimana nih Pak Rajat bisa meyakinkan Bapak Kepala Sekolah, orang tua, dan, wali murid bahwa penggunaan HP ketika pembuatan produk pencaksilat ini benar-benar akan membuat anak, semakin termotivasi, semakin kreatif juga ya, Pak Rajat ya. Nah, Nggih, betul, kapan Ibu. nih, Pak, Bapak akan mulai bertemu kepala sekolah untuk menyampaikan ide bagus ini? Ya, kalau bisa secepatnya, Bu. Soalnya, baru kemarin saya pertemuan pertama, jadi anak-anak sudah menganalisis bersama kelompoknya, apa saja sih, teknik-teknik yang ada di dalam seni bela diri pencaksilat ini. Nah, tinggal di pertemuan berikutnya atau di minggu depan ini, Mhm. anak-anak itu sudah mulai di lapangan, Ibu. Jadi, anak-anak sudah mulai mempraktikkan dan merangkai sebuah, gerakan yang bisa dijadikan suatu rangkaian gerak seperti itu, Ibu. Oh ya, Jadi, satu eee, mi lagi nih, Pak, mhm, satu lagi nih, eee, jika anak-anak sudah merekam, seluruh gerakan itu, apakah mereka mampu akan mengeditnya, Pak? untuk masalah pengeditan, saya rasa anak-anak itu lebih, cakap deh menggunakan,
handphone daripada kita, Ibu. Kayaknya anak-anak lebih canggih daripada kita dan Mhm, mhm. ilmu-ilmu IT-nya anak-anak itu, ya saya yakini lebih baik daripada saya mungkin, Ibu, Iya. seperti itu. Untuk, keperluan yang lebih luas lagi, apa yang Bapak harapkan, Pak, dengan adanya, video-video ini nantinya, Pak? Oke, harapan saya ketika anak-anak sudah dari awal sampai, input-nya atau video itu sudah jadi, anak-anak Mhm, rencananya, saya akan tugaskan untuk mengupload di YouTube agar, mhm, satu masyarakat juga tahu, oh seperti ini pembelajaran di SMP Negeri 3 Kuta Selatan. Jadi anak-anak itu mhm, diajarkan, apa namanya, kreatif dari sejak mhm, dini, eee, membuat sebuah rangkaian gerakan hingga mengedit sebuah video dan disebarkan di, publik seperti itu, Ibu Rini. Dan mhm. Baik, anak-anak saya rasa kalau dari awal menganalisis, terus, apa namanya, membuat suatu rangkaian gerak, hingga membuat sebuah karya video itu saya rasa sudah cukup lumayan, apa mmm, namanya, tingkat HOTS-nya itu sudah terjadi, Ibu mhm. Rini. Ya, bagus sekali ya, Pak. Nanti video-video ini bisa sekaligus sebagai media belajar juga anak-anak itu sendiri, kemudian media belajar bagi anak-anak lain yang berada di kelas yang sama, bahkan mungkin bisa juga menjadi media belajar untuk anak-anak sekolah lain ya, Pak, sekaligus Betul, Ibu. memperkenalkan, sekolah Bapak ya ke, Iya, betul betul. kepada publik bahwa anak-anak di SMP Negeri 3 itu, eee cukup kreatif, kemudian punya ide-ide yang, bagus, kemudian gurunya juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak? Iya, betul betul, Mhm. Ibu. Ya, bagus sekali, Pak. Saya nggak sabar ini nunggu berita keberhasilan dari Bapak. Semoga nanti bisa berjalan lancar. Nggih, astungkare Ibu, mohon dukungannya nggih. Mhm. Iya. Baik, Pak Rajat, sepertinya sudah jelas ya, Pak Rajat sudah menemukan, solusi dari, keraguan-raguan ataupun masalah yang Pak Rajat, hadapi selama ini. Silahkan tinggal sekarang dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan di penerapannya. Nggih, baik terima kasih Bu Rini sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya berbagi, apa namanya, pengalaman. Semoga, ke depannya kita semua bisa mempraktikkan dan mengamalkan ilmu kepada anak-anak dengan baik Bu Rini nggih. Ya, baik, sampai ketemu Pak Rajat. Oke, terima kasih Bu Rini. Berarti Ya, sudah Bu nggih? ya sudah, nggih. Berarti yang lanjut yang itu, Sekarang Pak Rajat, ya. hidupin apa, stopwatch dulu. 80, mmm, sampai 20.10, Pak. Nggih, niki yang pakai stopwatch aja biar aman, Bu. Oh gitu? Oh, iya Iya. iya. Bisa kita mulai, Bu, ini? Nggih, kita mulai. Nggih, baik. Mhm. Baik, selamat pagi Ibu Rini. Selamat pagi, Pak Rajat. Waduh, kenapa ini Bu Rini cemberut saja, biasanya Bu Rini ceria, sekarang tak lihat cemberut. Ada apa ini Bu Rini? Iya nih, Pak, sudah lama saya sebenarnya cari Pak Rajat, ingin cerita. Waduh, Kebetulan kan cerita kita apa ini, Bu? sama-sama nih, Pak. Iya, Mhm, Pak, kebetulan kita kan sama-sama nih ngajar di kelas 8 juga. nggih. Nah, tetapi di jam pelajaran saya, jam pelajaran mata pelajaran IPA itu yang jadwalnya di jam siang, itu setelah istirahat, anak-anak mengikuti pembelajaran dengan semangat yang sudah loyo, kemudian sudah seperti malas-malasan,
tidak bersemangat, kemudian juga tidak antusias mengikuti pembelajaran. Seperti itu Pak Rajat. Kira-kira, apa ya yang menjadi penyebabnya itu? Itu dah yang menjadi pemikiran saya selama ini. Waduh, berarti, di pembelajarannya Ibu, di pelajaran IPA, anak-anak, cenderung pasif seperti itu, Bu, nggih? Iya Pak Rajat. Berarti dari apa yang sudah terjadi di pembelajaran Ibu, eee, sebenarnya apa harapannya Ibu di dalam pembelajaran IPA di kelas 8 ini, Ibu? Kalau boleh saya Mhm. tahu? Nah, pelajaran IPA itu kan pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, Pak. Jadi Nggih. sebenarnya anak-anak di harapan saya mereka lebih antusias mengikutinya, kemudian semangat, kemudian juga, mudah paham, karena pelajaran IPA yang saya berikan itu seringkali saya sampaikan melalui cerita-cerita yang berhubungan dengan, tumbuhan-tumbuhan sekitar, binatang-binatang sekitar, seperti itu, Pak. Hanya memang saya selama ini tidak banyak menggunakan media, Pak. Saya lebih banyak bercerita kepada anak-anak. Oh, seperti itu. Kalau boleh saya tahu, kalau kita hitung dari skala, skala 1 sampai 10 ini misalnya Bu Rini, Mhm. eee, kalau di pembelajaran IPA-nya Ibu Rini di kelas 8, kalau saya tanyakan berapa, kira-kira skala berapa, nyampe skala berapa sudah Ibu Rini, di kelas 8 ini? Kalau saya lihat, Harapannya Ibu? pemahaman Mhm. anak-anak tentang materi yang saya ajarkan dari skala 1 sampai 5 itu mereka ada di skala 3, Pak. 1 sampai 5 di skala 3, oke. Berarti yang Ibu harapkan berarti sampai skala? Ya paling tidak di skala 4 lah, Pak, atau paling bagus Iya. lagi di skala 5. Iya iya iya, betul Ibu. Jadi kalau saya lihat atau yang Ibu ceritakan tadi, pada intinya anak-anak di kelas 8 itu, saat pembelajaran IPA yang Ibu ajarkan itu cenderung, pasif. Apa penyebab dari terjadinya anak-anak pasif itu Ibu, Nah, menurut Ibu? itulah juga yang menjadi pemikiran saya, Pak. Sebelumnya saya sempat juga bertanya kepada guru lain, apakah anak-anak kelas 8 juga bersikap hal yang sama dengan, ketika mereka mengikuti pembelajaran di kelas saya, bersama saya. Nah, saya sempat bertanya dengan guru keterampilan tata boga. Menurut Mhm, Bu Guru, mereka mengikuti pembelajaran tata boga dengan semangat. Mereka mmm, mau melakukan apa yang dicontohkan oleh gurunya, mereka mau dengan senang hati melaksanakan praktek-praktek membuat kue yang sudah diajarkan. Kemudian bahkan mereka bisa dan mau melakukan sendiri, Pak, setelah Bu Guru Tata Boga selesai mendemonstrasikan cara misalnya membuat kue pukis. Nah, setelah itu mereka ditawarkan untuk membuat sendiri, itu mereka pasti langsung mengerjakan dan seringkali pembuatan kue itu berhasil. Sedangkan di saya itu mereka, sepertinya malas-malasan, tidak semangat, kemudian hasil belajarnya juga belum memuaskan. Nah, itu yang menjadi pemikiran saya, Pak. Tetapi setelah saya pikir-pikir juga, saya bandingkan memang proses belajarnya yang berbeda. Kalau di Tata Boga, itu mereka lebih banyak praktek. Mereka melihat, eee, apa, bahan-bahan yang digunakan itu secara langsung. mhm. Sedangkan di pelajaran IPA, yang seharusnya saya juga bisa menggunakan, benda-benda yang kontekstual yang bisa mereka lihat, tetapi saya selama ini jarang menggunakannya, Pak. Saya lebih banyak menggunakan metode ceramah ketika mengajar. Oh, begitu. Jadi, setelah Ibu kan Ibu sudah dapat, apa namanya, bertanya dengan guru tata boga,
Dari jawaban atau apa yang sudah Ibu dapatkan dari sana, Mhm, eee, apa yang ingin Ibu terapkan kepada anak-anak kelas mhm, 8 yang mhm, cenderung pasif di pembelajaran IPA yang Ibu ampu? mhm. Saya sempat juga, Pak, melihat, searching di Google, bagaimana mengaktifkan, siswa yang mulai kehilangan semangat ketika di jam siang. Itu ada yang sudah mencoba praktek baik dari guru lain juga, itu mereka menerapkan ice breaking, Pak. Iya, menerapkan. Mereka mencoba untuk, membuat suasana menjadi bersemangat, memancing, respon dari siswa, kemudian mengajak siswa untuk, ikut berpikir yang ringan dulu, itu melalui metode ice breaking, Pak. Ice breaking, bagus sekali. Ice breaking apa yang Mhm, akan Ibu terapkan untuk, apa namanya, yang seperti Ibu ceritakan tadi kan jam siang itu membuat anak-anak mhm, cenderung, apa namanya, pasif atau merasa ngantuk. Ice iya, breaking mungkin apa yang Ibu iya, eee, berdasarkan, eee, praktik pembelajaran itu juga, saya mungkin akan menerapkan ice breaking tepuk pagi, siang, malam, Pak. Itu sepertinya cukup melatih konsentrasi mereka, kemudian mudah diterima dan, membuat suasana menjadi ramai, menggerakkan badan, ikut berpikir, dan juga, mereka bisa berkompetisi sesama temannya, bisa wah, mencari kesalahan teman, melatih fokus juga. iya, bagus sekali, Bu. Saya juga di pembelajaran saya kebetulan pernah, menerapkan ice breaking tersebut. Itu memang sangat-sangat, apa namanya, ampuh sekali untuk membangkitkan semangat daripada anak-anak. Apalagi saya, di PJOK itu kan jam ke nol. Mhm, Jadi anak-anak masih iya, loyo dan sebagainya. Saya pernah menerapkan mhm, itu sangat bagus sekali, Ibu Rini. mhm. Selain ice Nah, breaking, boleh saya tahu apa mhm, yang akan Ibu terapkan untuk mengaktifkan, semangat daripada anak-anak mhm. Ibu? Untuk mengaktifkan semangat, sudah dengan ice breaking, untuk meningkatkan pemahaman anak, saya akan lakukan dengan, menggunakan media, Pak. Media Menggunakan media. media interaktif, saya akan carikan mereka media-media pembelajaran berupa video dari YouTube, dan untuk menguatkan lagi, saya akan melaksanakan pembelajaran di luar kelas, Pak. Nah, kebetulan ini materi yang akan saya ajarkan adalah, eee, memahami tentang tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, kebetulan di sekolah itu kan kebun saya cukup banyak nih, Pak. Kebun di sekolah kita cukup banyak. Jadi kita bisa melihat, anak-anak bisa saya ajak untuk melihat langsung perbedaan dari akar, daun, dan batang dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Mungkin itu bisa ya, Pak, kira-kira? Kalau menurut saya itu bagus sekali Bu Rini, karena, sesuai apa yang Ibu Rini dapatkan dari, guru sebelah atau guru tata boga yang Ibu ceritakan tadi, itu anak-anak kan diajak belajar dengan, media-media yang nyata seperti itu. Mhm, Jadi menurut, guru tata boga itu sangat, bagus untuk, apa namanya, meningkatkan semangat anak-anak untuk, lebih fokus, untuk lebih semangat lagi untuk, belajar Bu Rini, itu sangat bagus sekali. Jadi, Ibu Rini di sini akan menerapkan pembelajaran, yang memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi seperti itu ya Bu Rini, nggih? iya, Pak, iya, Pak. Jadi nanti anak-anak, setelah melihat video, anak-anak akan saya ajak, akan saya bentuk kelompok dulu, Pak. Mereka berkelompok, kemudian mereka akan saya bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian mereka berdasarkan LKPD itu mereka akan melakukan pengamatan secara langsung mengenai tanaman dikotil dan monokotil bersama kelompoknya.
Nah, masing-masing kelompok akan melakukan, pengamatan, kemudian akan saya beri waktu, setelah waktu tercukupi, mereka akan kembali ke kelas, kemudian mereka akan mempresentasikan, hasil pengamatan mereka, di hadapan teman-temannya, itu secara bergiliran. Rencana seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali. Jadi di samping menggunakan media yang nyata, berarti anak-anak akan lebih aktif lagi di dalam kelompoknya untuk, bisa tampil, presentasi secara maksimal, seperti itu jadinya, Bu Rini, nggih. Mhm, iya, Kalau saya lihat dari apa yang akan Ibu Rini terapkan itu sangat luar biasa sekali, satu ice breaking dan yang kedua akan memanfaatkan media-media nyata dan, lingkungan sekitar. Nah, iya, dari solusi yang Ibu Rini akan terapkan itu, menurut Ibu mhm. Rini, apakah akan ada kendalanya, Bu Rini? Nah, kendalanya mungkin anak-anak akan kelihatan tidak tertib ya, Pak. Mmm, Ketika belajar di luar kelas, itu anak-anak pasti kelihatan akan, seperti, apa ya, membuat, gaduh gitu. Seperti mmm, kelihatan tidak tertib, tidak ada guru di kelas, sepertinya seperti itu. Dan saya takutnya juga, itu nanti akan mengganggu anak-anak kelas lain, Pak, yang, oh, sedang belajar, tetapi ketika anak-anak saya sedang di halaman, itu takutnya juga mempengaruhi anak-anak kelas lain yang sedang konsentrasi di kelas. Itu seperti sih, Pak, itu. yang, menjadi pemikiran saya juga. Menurut, Ibu Rini solusinya apa itu ya, Bu, ya? Eee, saya akan izin kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga guru piket bahwa pembelajaran IPA di kelas saya akan saya laksanakan dengan, pembelajaran di luar kelas, dengan metode pembelajaran di luar kelas. Iya Seperti iya itu iya. mungkin, Pak. Wih, bagus sekali, Bu, selain anak-anak yang berkolaborasi di dalam kelompok, Ibu juga aktif berkolaborasi dengan guru piket dan kolaborasi dengan, kepala sekolah, itu luar biasa sekali menurut saya. Nah, kapan Ibu Rini akan, mulai menerapkan apa yang sudah Ibu Rini, rancang ini, Ibu Rini? Saya akan menerapkannya kira-kira 2 minggu lagi, Pak. Karena, topik itu jatuhnya pas 2 minggu lagi. Tetapi Mmm, seminggu sebelumnya saya akan melakukan pendekatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mohon izin, eee, mengenai kegiatan itu, semoga Pak Kepala Sekolah mengizinkannya, Pak. iya, semoga saja apa yang Ibu Rini, harapkan bisa terlaksana dengan baik. Berarti minggu-minggu ini Ibu Rini sudah mempersiapkan semuanya, kan begitu jadinya, nggih? Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Jadi lu saya akan mempersiapkan, saya akan minta izin ke kepala sekolah, menyampaikan, eee, keinginan saya untuk melaksanakan pembelajaran tersebut, kemudian saya akan juga menyiapkan ice breaking-nya, kemudian menyiapkan juga, LKPD-nya, Pak, supaya bagus sekali, nantinya Bu. anak-anak, bisa sudah siap dengan, berbagai aktivitas yang mengaktifkan mereka. Iya, dari apa yang Ibu, Rini rancang itu sudah sangat bagus sekali. Jujur saya menjadi termotivasi juga untuk melakukan apa yang sudah Ibu Rini, rancang itu. Jadi, bisa dibilang sangat Mhm, menginspirasi apa yang sudah Ibu Rini rancang. Baik Bu Rini, mhm. Satu eee lagi, Pak Rajat, nggih, satu lagi nih, ada satu yang mengganjal. Nanti Pak Kepala Sekolah, kemudian guru piket dan guru lain yang melaksanakan pembelajaran di kelas, itu merasa terganggu nggak ya, Pak, dengan, ide saya yang, memang karena kita belum terbiasa melakukannya? Kira-kira
eee, apa ya, Pak, yang bisa saya lakukan Kalau menurut saya untuk kalau menurut saya, apa yang sudah Ibu Rini rancang berkolaborasi dengan guru piket, dengan kepala sekolah, saya rasa itu sudah sangat baik sekali Ibu Rini. mhm Jadi intinya anak-anak tidak sampai mengganggu, apa namanya, kelas lain yang sedang belajar. mhm. Oh, Sepertinya iya, tidak akan, apa namanya, tidak akan mengganggu aktivitas, siswa yang mhm lain sih, seperti itu. mhm. Saya pastikan anak-anak tidak akan ribut mungkin ya, Pak, ya, ketika melaksanakan, pembelajaran itu ya, Pak? Nggih, apalagi Ibu Ridi sudah bisa memastikan atau meyakinkan teman-teman yang lain, kepala sekolah, guru piket itu, bahwa anak-anak tidak akan mengganggu kelas yang lain. Itu sangat luar biasa Mhm, sekali Ibu Rini, nggih. gitu. Ya, Nggih, Pak Rajab, iya. iya, Jadi, setelah Ibu Rini bercerita, apakah ada lagi yang mhm mengganjal, dari, apa namanya, pikirannya Bu Rini selama ini? mhm. Iya, sudah, Pak, saya sudah menjadi lega sekarang. Ternyata memang, permasalahannya di saya harus memang, sedikit melakukan variasi ya, Pak, di metode pembelajaran dan juga, melakukan, kegiatan-kegiatan yang, eee, membuat mereka menjadi gembira, kemudian, kembali fokus, seperti itu. Betul betul Ibu Rini. Nggih, berarti apa yang sudah Ibu Rini rancang dan ceritakan ke saya jujur saja sangat menginspirasi dan semoga apa yang Ibu Rini harapkan itu bisa tercapai. Nggih Bu Rini nggih? Iya Jadi, iya, Pak Rajab. setelah bercerita sudah plong berarti ya? Sudah lega, iya. Terima kasih Nggak banyak loh Pak Rajab, sudah meluangkan nggih, waktu. sama-sama Mhm, Ibu Rini, saya juga mendapat pengalaman baru, dapat cerita dari Ibu Rini, yang bisa menginspirasi buat saya. Nggih, saya i juga mengucapkan terima kasih Ibu Rini, nanti, apa hasilnya mohon dibagikan kepada saya. siap siap Pak Rajab. Nggih, Oke, baik terima Ibu kasih Pak Rini, Rajab. silakan melanjutkan kegiatannya. Selamat Ya, pagi Ibu Rini. selamat pagi Pak Rajab. Nggih, kayaknya sudah Bu, nggih. Sudah pas, heeh. Eee, Nggih, off. nggih Ibu, sudah selesai Bu Fasil. Sudah, heeh, sudah selesai nggih. Makasih ya Pak